Bab 1326. Dia bertanya, cederamu sangat baru, dan darahnya belum berubah. Ini seharusnya terjadi dalam waktu setengah jam? Iya. Pelatih berkata, lihat, anak yang saya bicarakan baru saja menggunakan tinjunya untuk menghapus tangan kanan saya. Anda tidak bisa melakukan ini, Tuan Yamamoto, kan? Begitu kata ini keluar, Yamamoto Kazuki segera menjadi serius. Ia juga seorang praktisi, tetapi ia tahu bahwa ada batas atas untuk tubuh manusia dan tubuh fisik, dan batas atas ini sangat rendah. Tinju manusia terdiri dari 4 elemen utama yaitu daging, tulang, otot, dan kulit. Mereka semua adalah daging dan darah. Mereka bisa memukul perut lawan, wajah dan bagian lunak lainnya, agar tidak terluka. Namun, gunakan tinjunya untuk memukul tinju lawan. Maka ini adalah head-on standar. Namun, tinju siapa yang begitu kuat sehingga bisa menghancurkan tinju orang lain dengan satu pukulan? Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya, pemuda itu menghancurkan tinjumu seperti ini, apakah dia terluka parah? Pelatih berkata dengan marah, dia tidak ada hubungannya. Ini tempat teraneh. Tubuh orang ini sepertinya sangat keras, seperti baja. Saya khawatir dia memiliki keterampilan dalam keluarga, kalau itu diteruskan ke Aosue. Nona Nanako, saya khawatir dia akan kesulitan memenangkan kompetisi ini. Yamamoto Kazuki akhirnya memperhatikan masalah ini di dalam hatinya. Dia mengangguk, dan berkata dengan muram, Aosue, kan? Aku sudah menurunkannya. Lagi pula, dia memandang The Coach dan bertanya, mengapa Anda membantu kami? Pelatih berkata dengan cepat, Tuan. Yamamoto, katakanlah, anak itu merampok pekerjaanku dan menghapus tangan kananku. Aku sangat membencinya di hatiku. Dan dia juga mengatakan bahwa dia cukup percaya diri untuk membiarkan Aosue menang. Juara kompetisi ini juga mengatakan bahwa Nona Nanako sama sekali bukan lawan Aosue. Oleh karena itu, saya sangat berharap Nona Nanako dapat mengalahkan Aosue ini dan jangan biarkan orang itu berhasil. Yamamoto Kazuki mengangguk dan berkata, oke, saya tahu, saya pasti akan memperhatikannya. Jika Anda tidak membiarkan pihak lain berhasil, Anda dapat kembali. Pelatih mengangguk dan membungkuk dan berkata, Emer Yamamoto, aku akan pergi dulu. Pada saat ini, gadis di dalam ruangan yang mengenakan celana panjang lengan panjang dan pakaian olahraga berkata dengan suara yang sangat lembut, Tanaka, tolong beri pria ini cek senilai 100,000. Terima kasih telah memberitahu kami informasi yang begitu penting. Gadis ini sangat cantik, dengan gaya rambut Jepang dengan poni. Jika Anda hanya melihatnya, Anda hanya akan berpikir bahwa dia adalah kecantikan Jepang yang paling pendiam, elegan, dan paling standar, tetapi dia sama sekali tidak terduga. Seorang master pertempuran sanda dan karate. Pemuda yang membukakan pintu untuk The Coach segera mengangguk dengan hormat dan berkata, ya, Nona Ito. Setelah berbicara, dia mengeluarkan buku cek dari sakunya, menulis cek senilai 100,000 dan menyerahkannya kepada pelatih. Ini adalah sedikit dari penghargaan wanita tertua kami, terimalah. Pelatih datang untuk mencari Yamamoto Kazuki dan Nanako, hanya mencoba membuat masalah untuk Aosue dan Charlie, dan mencoba untuk tidak membiarkan dia memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan. Terus terang, dia hanya ingin merusak perbuatan baik, menyakiti, dan merugikan pihak lain. Namun, dia tidak menyangka bahwa Nanako begitu murah hati, dan memberinya 100.000 keuntungan. Ini membuatnya langsung tersanjung, menerima cek tersebut, membungkuk dan berterima kasih padanya lagi, dan kemudian meninggalkan ruang tunggu Nanako dengan puas. Bab 1327. Setelah pelatih pergi, Nanako menghampiri Yamamoto Kazuki dan bertanya, Guru, meskipun kekuatan pelatih jauh lebih buruk dari Anda, ia dapat dianggap sebagai pemain tingkat menengah di bidang sanda. Pemuda yang dia bicarakan mampu menyakitinya sedemikian rupa, dan dia tidak menyakitinya sama sekali. Tampaknya memang sangat kuat. Yamamoto Kazuki bertanya dengan rasa ingin tahu, Nanako, bagaimana kamu tahu bahwa pelatih itu bagus dalam hal kekuatan? Nanako tersenyum dan berkata, Guru, saya telah menonton semua video game Anda dan mempelajari setiap game Anda secara mendalam, jadi saya juga telah melihat keseluruhan proses game antara Anda dan pemain ini sekarang. Kekuatannya, seharusnya sekitar 70% dari milikmu. Itu dia. Yamamoto Kazuki menghela nafas, dan berkata dengan persetujuan, Nanako,
inilah mengapa saya menerima Anda sebagai murid langsung. Kamu terlalu mudah untuk belajar, dan kamu bekerja terlalu keras. Mengingat latar belakang keluarga Anda tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mendapatkan peringkat sedikit. Kekuatan keluarga itu cukup untuk membuatmu menjadi generasi kedua yang kaya raya yang membuat iri oleh banyak orang di Jepang, tapi kamu dapat menenggelamkan hatimu dan berkonsentrasi untuk mempelajari seni bela diri. Itu satu-satunya hal yang saya lihat dalam hidup saya. Saya percaya bahwa pada waktunya, Anda akan mampu melampaui menjadi seorang guru dan menjadi master top yang dibanggakan Jepang. Nanako berkata dengan ekspresi rendah hati, "Guru, kamu telah memujiku. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk berlatih seni bela diri secara ekstrim, tidak mengecewakan Anda, dan harapan besar keluarga itu untuk saya." Yamamoto Kazuki mengangguk dan berkata, "Kami semua sangat mengharapkan bahwa Anda dapat memenangkan kejayaan bagi negara." Karena itu, Yamamoto Kazuki menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Saya sudah lama optimis bahwa Anda bisa menjadi kebanggaan seluruh Jepang, dan saya yakin Anda juga bisa." Nanako mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Tuan yakinlah, saya akan berusaha sekuat tenaga." Yamamoto Kazuki bersenandung dan berkata, "Selanjutnya, aku akan melihat Aosue dan pelatihnya." Saat ini, Aosue telah berganti pakaian sehari-hari dan keluar dari gym dengan tas latihan di punggungnya. Dan Charlie sedang duduk di RV yang luas dan mewah milik keluarga Qin, mencicipi teh kungfu yang telah diseduh Stephen untuknya. Mobil mewah Qin Gang memang luar biasa. Dari luar, itu tampak seperti bus jarak jauh biasa, dan tidak ada petunjuknya. Tetapi setelah dia masuk, dia menyadari bahwa ada dunia yang sangat berbeda di dalam. Kecuali untuk mengemudi, seluruh gerbong telah sepenuhnya direnovasi. Tidak hanya ada ruang tamu yang luas dan mewah, lounge dan bar yang mewah dan kaya, tetapi juga 2 kamar tidur yang sangat nyaman dan kamar mandi dengan shower. Menurut Qin Gang, dia membeli mobil ini khusus untuk kompetisi putrinya. Aosue sering bepergian ke berbagai penjuru tanah air untuk mengikuti kompetisi, baik dengan mobil, kereta atau pesawat, akan ada banyak stres setelah sampai di sana. Bermain olahraga sendiri memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap kekuatan fisik dan kondisi fisik, sehingga ia tidak ingin jadwalnya mempengaruhi performa putrinya, maka ia membeli mobil ini untuk mengantarnya ke seluruh negeri. Dalam kata-kata Qin Gang, mengendarai mobil ini nyaman, stabil, dan lebih aman, seperti rumah mobil. Bahkan jika Anda berkendara di dalam mobil selama lebih dari 10 atau 20 jam, Anda tidak akan merasakan kelelahan sedikit pun. Ini memastikan bahwa putrinya selalu memiliki kondisi kompetitif yang sangat baik. Bab 1328. Stephen memperhatikan Charlie meminum tehnya, dan buru-buru mengisi ulang dia dengan hormat, dan bertanya dengan tekun, "Tuan, tidak tahu, apakah kamu puas dengan teh ini?" Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Ya, Stephen, Anda seharusnya mempelajari postur ini secara khusus. Aku tidak menyangka bahwa seseorang dengan kepribadianmu akan mampu menahan amarah untuk mempelajari upacara minum teh." Stephen Mantan adalah generasi kedua yang kaya yang tidak mengerti. Tidak hanya tidak mengerti, tapi juga suka arti, membeli beberapa barang di jalan antik sepanjang hari, dan menganggapnya sebagai bayi tidak peduli sampah apa. Bahkan ketika seluruh kota datang ke Arrows Hill untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dia meluncur dan menamparnya sendiri. Tanpa diduga, bocah ini sudah lama tidak melihatnya, kepribadiannya sangat menyatu, dan dia menjadi lebih peka. Stephen mendengar Charlie memujinya, dan buru-buru menjelaskan dengan wajah tersipu, "Tuan, saya dulu muda dan cuek. Aku telah menyinggungmu. Tolong jangan bawa itu ke hatimu. Paman kedua saya terus membiarkan saya berada di sini. Saya dengan jujur merenungkan keluarga dan membiarkan saya mempelajari upacara minum teh dan mengembangkan perasaan saya. Sekarang saya tidak terburu nafsu seperti sebelumnya." Charlie mengangguk dan berkata, "Ya, orang-orang, yang satu takut mudah tersinggung dan yang kedua takut melayang. Jika Anda bisa tenang dan merenungkan diri sendiri, itu membuktikan bahwa itu tidak separah sebelumnya." Qin Gang tersenyum dan berkata, "Saya telah memberitahu anak ini dahulu kala bahwa jika dia tidak mengubah karakternya kepada saya dan memutarbalikkan dirinya, maka ayahnya dan saya akan menguncinya di rumah selama 10 tahun. Saya tidak akan membiarkan dia keluar selama 8 tahun, sehingga dia tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga Qin."
Untungnya, anak ini masih sedikit sadar dan bisa tahu bagaimana kembali ketika dia tersesat. Ketika dia sedang berbicara, Aoswei berlari dan melompat ke dalam mobil, melihat ayah dan adik laki-lakinya sedang minum teh dengan guru, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, ayah, adik laki-laki, kamu telah menunggu lama, ayo cepat." Qin Gang menunjuk ke Aoswei dan tersenyum dan berkata kepada Charlie, "Lihat, Tuan, ketika kamu berada di depan gadis kecil ini, bahkan ayahnya sendiri harus kembali." Aoswei berkata dengan malu-malu, "Oh, ayah, bagaimana bisa? Orang-orang menghormati guru, dan guru adalah tamu terhormat kita. Saya harus menyapa guru terlebih dahulu." Qin Gang tersenyum dan berkata, "Lihat dirimu, aku hanya mengatakannya, dan tidak ada pendapat lain. Apa yang membuatmu gugup?" Aoswei bergumam, "Bagaimana saya bisa gugup? Ayah, kamu akan berbicara omong kosong." Qin Gang tersenyum puas. "Oh, baiklah, ayah sedang berbicara omong kosong. Ayo, ayo, duduk di sebelah Tuan, biarkan sopir yang mengemudi, ayo pulang untuk makan malam." Aoswei segera tersipu dan duduk di samping Charlie. Pada saat ini, pengemudi menyalakan RV dan melaju perlahan menjauh dari tempat parkir stadion. Villa Qin tidak berada di pusat kota, tetapi di pinggiran, di sebelah Waduk Aurous Hill. Waduk Aurous Hill adalah sebuah danau besar di pinggiran Aurous Hill, dan juga merupakan sumber utama air untuk seluruh kota. Villa dibangun di tepi Aurous Hill Reservoir. Dapat dikatakan bahwa Waduk Aurous Hill dianggap sebagai danau buatan yang sangat besar di masyarakatnya sendiri, sehingga lingkungannya cukup baik, yang tidak sebanding dengan area villa di kota. Villa keluarga Qin di sini telah dibeli bertahun-tahun yang lalu, dan Qin Gang memiliki visi pada awalnya. Ketika pemerintah kota belum mengeluarkan dokumen manajemen untuk membatasi renovasi dan rekonstruksi kawasan villa, dia membeli 2 villa secara langsung, dan kemudian mengalihkan 2 villa tersebut dan menggabungkannya bersama. Apalagi, 2 villa miliknya dekat dengan danau, dan ketika Anda membuka pintu setiap hari, ada air jernih dan lingkungan hijau burung dan bunga. Sungguh menyenangkan. Halaman Villa Qin sangat besar, bahkan RV jenis ini dapat memarkir 7 atau 8 mobil tanpa masalah. Setelah mobil berhenti di halaman, Aoswei buru-buru berkata kepada Charlie, "Tuan, saya akan membawa Anda ke dermaga kecil di tepi danau. Saya punya speedboat, hanya untuk membawa Anda berjalan-jalan di danau." Bab 1329. Charlie tidak menyangka Aoswei memiliki speedboat di sini. Melihatnya dengan penuh semangat, dia tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita lihat denganmu, tapi bagaimana dengan kemampuan mengemudimu? Anda tidak akan melemparkan saya ke danau, kan?" Aoswei tersipu dan berkata dengan malu-malu, "Kenapa guru, teknik saya sangat stabil, jangan khawatir. Bahkan jika Anda benar-benar jatuh ke dalam danau, saya dapat menyelamatkan Anda." Stephen buru-buru berkata, "Kakak, bawa aku ingin pergi." Stephen bukanlah saudara Aoswei sendiri, keduanya hanya sepupu, jadi dia biasanya tidak tinggal di villa ini, tapi sesekali datang sebagai tamu. Jadi ketika dia mendengar Aoswei mengatakan bahwa dia akan pergi naik perahu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gatal. Aoswei memelototinya, dan berkata, "Mau kemana? Kenapa kamu ada di mana-mana?" Stephen mengerutkan bibirnya dengan sedih dan ingin mengatakan sesuatu. Qin Gang di samping berkata kepadanya, "Stephen, ikut aku, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu." Ketika Stephen melihat paman keduanya mengatakan ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, setidaknya dengan jujur mengangguk dan berkata, "Oke, paman kedua." Di sini, Aoswei meraih lengan Charlie dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Tuan, mari kita pergi dan menikmati pemandangan itu untuk sementara waktu, jika tidak, ini waktunya makan setelah beberapa saat." Charlie mengangguk dan pergi ke danau bersamanya. Kali ini, Qin Gang berbisik kepada Stephen, "Nak, kamu sudah jujur selama periode ini. Mengapa Anda tidak memiliki visi apapun?" Stephen bertanya dengan sedih, "Paman kedua, apa yang terjadi dengan saya? Apakah saya tidak cukup jujur?" Qin Gang berbisik, "Apakah kamu bodoh? Tidak dapat melihat bahwa saya sengaja menjodohkan saudara perempuan dan guru Anda? Anda masih terburu-buru membuat bohlam. Bukankah ini hal yang baik untuk adikmu?" Stephen ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, "Paman kedua, Tuan sudah menikah." Qin Gang mendengus dan bertanya, "Jika kamu menikah, kamu tidak bisa bercerai? Siapa yang membuatnya?"
Selama Tuan menceraikan dan kemudian menikahi saudara perempuanmu, bukankah Tuan menantu dari keluarga Qin kita? Stephen tercengang, sebelum mengangguk tak berdaya setelah beberapa saat, oke. Paman kedua, kamu benar. Setelah berbicara, dia memikirkannya, dan berkata dengan senyum sedih, Paman kedua, kamu berkata, jika guru menjadi saudara iparku di masa depan, maka aku akan menjadi luar biasa. Siapa lagi yang ada di Arrows Hill? Berani mengacaukanku? Qin Gang tersenyum tipis, dan berkata, begitu guru ingin menjadi saudara ipar Anda, saya pikir jika Anda melihat seluruh negeri, tidak ada yang berani memprovokasi Anda. Stephen sangat bersemangat, dia bertepuk tangan dan tersenyum, haha, itu bagus. Saat ini, Aosue membawa Charlie ke dermaga kecil di tepi danau. Di sini, ada dermaga kecil berstruktur baja ringan dengan speedboat impor yang diparkir di dalamnya. Speedboat jenis ini hanya memiliki total 6 tempat duduk, yang tidak besar, tapi buritannya dibekali mesin laut Yamaha berkekuatan 4 tenaga kuda. Charlie hampir bingung, dan berseru, sebuah kapal sebesar ini dilengkapi dengan perahu 200 tenaga kuda, dan itu berjalan sangat cepat dengan mesin. Kapal ini dilengkapi dengan mesin 400 tenaga kuda. Apakah ini akan terbang? Aosue menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, waduk ini biasanya ditutup untuk pengelolaan, dan tidak ada perahu lain di atasnya, jadi tentu saja menyenangkan untuk mengemudi dengan cepat. Kemudian, dia melompat ke dalam perahu dan berkata dengan riang, saat saya berlibur ke luar negeri, saya menemukan bahwa orang-orang di luar negeri suka bermain speedboat bertenaga super. Ferrari juga memproduksi speedboat Riva Ferrari, yang saya kendarai ke luar negeri. Dulu, cukup mengasyikkan, tapi tenaganya masih agak rendah, jadi saya khusus menyesuaikan speedboat ini, konfigurasi tenaganya 2 kali lipat speedboat Ferrari. Charlie tersenyum dan berkata, izinkan saya mengatakan ini, saya sedikit gugup. Bab 1330. Aosue tersenyum dan berkata, Guru, percayalah pada teknologi Aosue. Charlie mengangguk, melangkah ke speedboat dan duduk di samping Aosue. Pada saat ini, Aosue menekan tombol start, dan 4 mesin kapal laut V8 berdampingan berdering dengan keras. Suara rendah saat diam jauh lebih kuat daripada perasaan supercar. Aosue perlahan-lahan mengemudikan speedboatnya keluar dari dermaga, lalu tersenyum nakal pada Charlie, dan berkata, Tuan, duduk. Setelah itu, dia tiba-tiba menaikkan pedal gas sampai akhir. Seluruh speedboat dengan cepat meledak dengan kekuatan besar dan melesat ke depan. Meski Charlie sudah bersiap, dia tetap saja dikejutkan dengan kekuatan besar speedboat ini. Danau ini sangat luas sehingga Anda tidak perlu memperhatikan kondisi jalan seperti mengendarai speedboat di darat. Di permukaan danau, tidak apa-apa untuk menutup mata dan membukanya. Seluruh permukaan danau tiba-tiba menjadi tempat nekat Aosue. Karakternya adalah kombinasi antara kekakuan dan kelembutan. Karakter si lada kecil memang ditakdirkan untuk menyukai olahraga ekstrim yang intens ini. Tapi yang tidak disangka Aosue adalah ekspresi Charlie yang sangat tenang dari awal sampai akhir, yang membuatnya merasa sedikit kecewa. Alasan mengapa dia mengundang Charlie naik perahu adalah untuk melihat kegugupannya. Lagi pula, semua orang yang naik perahu mereka sendiri merasa gugup dan takut. Dia merasa bahwa meskipun Charlie tidak takut, setidaknya Charlie akan menunjukkan ketegangan di wajahnya, sehingga dia bisa memiliki mentalitas sukses lelucon kecil. Namun, Charlie benar-benar tidak berubah sama sekali. Bahkan jika dia telah mengerahkan kekuatan kapal ini secara ekstrim, membuat kapal ini tampak seperti terbang dekat dengan permukaan air, Charlie di sisinya masih terlihat acuh tak acuh. Bahkan, Charlie merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Hanya saja dia merasa bahwa dia pasti tidak bisa mengungkapkan ketegangan ini di depan Aosue, jika tidak, bukankah dia akan dicubit oleh gadis kecil ini? Aosue terus melaju, dan akhirnya berakselerasi ke titik di mana dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Dia akhirnya menyerah mencoba dan secara bertahap memperlambat kecepatan perahu, menghentikan perahu di tengah danau, dan berkata kepada Charlie dengan mulut cemberut. Guru, bukankah Anda biasanya gugup dan takut? Charlie tersenyum dan berkata, kadang-kadang aku gugup, tapi aku tidak pernah takut. Aosue buru-buru bertanya, kalau begitu, Guru, dalam keadaan apa Anda gugup? Dapatkah Anda memberi saya beberapa contoh spesifik? Ayolah. Saya sangat ingin tahu, apa yang dapat Anda lakukan? Tuan, Anda gugup.
Charlie berpikir sejenak dan tersenyum, Nona Song, dia memberiku cek senilai 100 juta. Apakah kamu tahu ini? Aku tahu. Aosue berkata sambil tersenyum, apakah itu berarti Sister Warnia menghormatimu dengan cek itu ketika kamu memberikan obat kepada kami semua di Orville S. Classic Mansion? Charlie mengangguk. Aosue buru-buru bertanya, Guru, Anda tidak seharusnya menaruh uang 100 juta di mata Anda. Mengapa Anda masih gugup dengan cek ini? Charlie tersenyum dan berkata, saya memasukkan cek 100 juta ini ke dalam saku saya dan memperlakukannya sebagai cek lagi dan memberikannya kepada ibu mertua saya. Aosue bertanya dengan tidak bisa dimengerti, lalu kenapa kamu gugup? Bagaimanapun, 100 juta bukanlah apa-apa bagimu. Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, aku tidak merasa menyesal kehilangan cek 100 juta itu, tetapi jika itu jatuh ke tangan ibu mertuaku, aku akan merasa tertekan dan tidak bisa tidur selama sebulan.